Oke, baik saudaraku sekalian, apa kabar kalian semua? Saya berdoa semoga saudara sehat-sehat selalu dan diberkati Tuhan. Oke, baik saudaraku sekalian, saya akan mengajak saudara untuk kita sama-sama menyaksikan dan menyimak video yang telah saya sediakan bagi saudaraku sekalian. Di mana dalam video ini yang saya anggap ini adalah seorang ibu yang bijaksana dan seorang ibu yang sangat cerdas sekali dan berani juga termasuknya di dalamnya. Karena di dalam channel YouTube yang sering saya temukan, dia telah berulang kali menyuarakan, ayo mari kita berdialog, baik itu dari kalangan muslim, baik itu dari kalangan Kristen atau apologet Kristen maupun apologet muslim. Dia telah berulang kali, ayo mari, jika kalian berdialog, silahkan mari kita berdialog lewat YouTube. Nah, menurut saya ini adalah sangat cerdas dan sangat bijaksana sekali ibu ini. Nah, sebelumnya kita berkomentar, mari kita melihat dulu videonya saudara. Ya, tantangan saya untuk semua muslim di seluruh Indonesia dan semua mu'alaf, terutama mu'alaf. Buktikan kitab mana yang asli dan palsu dan kita akan berdialog lewat YouTube. Yang kedua, Pak, yang saya mau tekankan. Jadi mereka menetapkan standar janda, Pak. Mereka mengatakan ini buku-bukunya ada peringkatnya. Tapi ternyata ketika Bapak Muhammad KC memberikan kebenaran, ini kitab kuning bertentangan dengan apa yang ada di Quran, mereka membela kitab kuning. Ini urutan keberapa nih kitab kuning? Ya. Dan kalau Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya, maka Bapak Muhammad KC sudah memberikan dalil yang benar. Yang kedua, kalau kalian menistakan orang Kristen, kalian selalu menyatakan ini ada ayatnya. Jangan tersinggung dong. Kan ada ayatnya di dalam Quran kalau kalian dikatakan kafir, binatang ternak. Kalian menista Rasul Paulus, mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus bukan Tuhan, ada jin kafir, disalib. Itu karena ada ayatnya. Maka jangan sakit hati teman-teman. Kalau saya katakan bahwa yang datang setelah Yesus adalah nabi-nabi palsu. Dan saya tidak pernah menyatakan sesuatu tanpa dalil Alkitab. Karena itu adalah buku iman yang saya pegang. Ya, setelah Yesus tidak ada datang lagi nabi kecuali nabi palsu. Kedua, kalian selalu menista Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang kami terima dan kami akui kerasulannya. Sama seperti kalian mengakui Muhammad. Di dalam kitab kalian, di dalam kitab Quran, kalian mengatakan bahwa taati Rasul sama dengan mentaati Allah. Pada waktu saya mengatakan ini, kemudian kalau menista Rasul sama dengan kamu menista Allah. Kenapa kami tidak boleh mentaati Rasul Paulus? Ya, berikan saya jawabannya. Oke, baik saudaraku sekalian. Terima kasih masih mengikuti video ini. Silahkan berkomentar saudara, silahkan memberikan tanggapan saudara. Dan di dalam channel ini adalah mari kita saling silaturahmi, saling berdiskusi, dan saling melengkapi satu sama yang lain. Tentunya saudara. Nah, saya menganggap bahwa Ibu Sofia Latul ini adalah seorang murtadin yang sangat cerdas dan bijaksana sekali dan berani tentunya saudara. Karena memang ini adalah tantangan terbuka. Ya, tentunya bagi para mualaf-mualaf yang sering mempelintir ayat-ayat Alkitab, mencopot-copot ayat Alkitab, tetapi pada dasarnya mereka tidak mengerti daripada konteks ayat tersebut yang mereka ambil, sehingga ayat itu menjadi rujukan bagi mereka untuk menyerang dan menjatuhkan iman Kristen. Ini adalah tantangan terbuka bagi saudara. Silahkan berdiskusi dan berdialog saudara. Nah, menurut saya ini adalah kesempatan yang baik buat kita semua untuk saling bertukar pikiran dan saling berdiskusi satu sama lain. Silahkan simak video selanjutnya saudara. Kemarin saya berdialog dengan Media Channel. Dia mengatakan, waktu saya mengutip sirah Nabawiyah bahwa Nabi Muhammad itu dicekik, dia tidak terima. Dia mengatakan ini adalah buku dengan otoritas ketiga. Kemudian dia memberi pelajaran kepada kita semua. Katanya Quran adalah buku dengan otoritas pertama. Kemudian kalau kedua setelah itu adalah hadis. Kalau ada hadis yang bertentangan, hadis dibuang. Kemudian setelah itu sirah. Kalau sirah bertentangan dengan Quran, dengan hadis, sirahnya dibuang. Kemudian baru tulisan-tulisan ulama. Kemudian saya bertanya kepada kalian para muslim seluruh Indonesia, para Abdul, kitab kuning ini urutan buku keberapa yang kalian mau pertahankan? Media Channel jawab, kamu tadi di channelnya Bu Uti mengatakan polisi saja merujuk kepada kitab kuning. Kita harus belajar kitab kuning. Tapi kemarin, waktu kamu berdialog dengan saya mengenai nabimu dicekik, kamu mengatakan itu bertentangan dengan Quran dan hadis, maka sirah dibuang.
Saya bertanya kitab kuning urutan otoritas buku keberapa? Kalau di dalam Quran, seperti yang Pak Muhammad KC katakan, sholat 3 kali, hadis 5 kali, maka hadismu harus dibuang. Ya, apalagi kitab kuningmu. Ya, saya makanya mempertanyakan standar jandamu ini. Ya, jangan sering sama janda ya. Tantangan saya untuk semua muslim di seluruh Indonesia dan semua mu'alaf, terutama mu'alaf. Buktikan kitab mana yang asli dan palsu dan kita akan berdialog lewat YouTube. Yang kedua, Pak, yang saya mau tekankan. Jadi mereka menetapkan standar janda, Pak. Mereka mengatakan ini buku-bukunya ada peringkatnya. Tapi ternyata ketika Bapak Muhammad KC memberikan kebenaran, ini kitab kuning bertentangan dengan apa yang ada di Quran, mereka membela kitab kuning. Ini urutan keberapa nih kitab kuning? Ya. Dan kalau Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya, maka Bapak Muhammad KC sudah memberikan dalil yang benar. Yang kedua, kalau kalian menistakan orang Kristen, kalian selalu menyatakan ini ada ayatnya. Jangan tersinggung dong. Kan ada ayatnya di dalam Quran kalau kalian dikatakan kafir, binatang ternak. Kalian menista Rasul Paulus, mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus bukan Tuhan, ada jin kafir, disalib. Itu karena ada ayatnya. Maka jangan sakit hati teman-teman. Kalau saya katakan bahwa yang datang setelah Yesus adalah nabi-nabi palsu. Dan saya tidak pernah menyatakan sesuatu tanpa dalil Alkitab. Karena itu adalah buku iman yang saya pegang. Ya, setelah Yesus tidak ada datang lagi nabi kecuali nabi palsu. Kedua, kalian selalu menista Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang kami terima dan kami akui kerasulannya. Sama seperti kalian mengakui Muhammad. Di dalam kitab kalian, di dalam kitab Quran, kalian mengatakan bahwa taati Rasul sama dengan mentaati Allah. Pada waktu saya mengatakan ini, kemudian kalau menista Rasul sama dengan kamu menista Allah. Kenapa kami tidak boleh mentaati Rasul Paulus? Ya, berikan saya jawabannya. Ketika saya menanyakan ini kepada Muslim, dia nggak bisa jawab, lalu lari keluar dari Zoom. Ya, jadi Rasul Paulus adalah Rasul yang kami akui. Ya, semua tulisannya kami akui. Kerasulan Rasul Paulus diteguhkan oleh Rasul Petrus yang merupakan penatua jemaat pada waktu itu. Dan tidak ada satupun dari suku guru jemaat, baik Petrus, Yakobus, maupun Yohanes yang bertentangan dengan Rasul Paulus. Ya, jadi kalau kalian menista Rasul Paulus, saya akan gantian menista Rasul kalian. Ya, nah sekarang kalian, ya para YouTuber, sekali lagi yang mengaku kristolog, saya mengatakan dengan jelas, selama kalian masih kepo sebagai kristolog, membahas Alkitab kami, ya, mengatakan Alkitab kami palsu, kalian membuat seri berseri-seri berepisode seperti jeritan hati seorang istri, ya, maka saya juga akan membuat episode jeritan hati Sofiatul, ya. Saya tidak akan pernah berhenti membahas Quran dan hadis kalian. Makanya saya kemarin mengatakan sama Pak John apa siapa tadi Muslim. Saya mengatakan, kalau kalian mau kami diam, tidak usah membahas Alkitab atau Quran kalian. Kalian berhenti YouTube, membahas Alkitab kami. Dia mengatakan, oh nggak bisa dong, kami harus... Kalian berhenti, stop menistakan agama Kristen di masjid-masjid lewat khutbah-khutbahmu. Ya, jangan kepo sama Alkitab, jangan kepo sama Kristen. Urusin agamamu sendiri, urusin umatmu sendiri. Dia mengatakan nggak bisa. Kami nggak bisa. Loh, kalau kalian nggak bisa, apa haknya kalian membuat kami harus berhenti bicara? YouTube adalah speaker corners kami, kebebasan berpendapat kami. Ya, kalau kami berhadapan dengan kalian tuh main tebas leher. Tahu nggak sih? Ya, dan itu sudah kita buktikan. Kalian adalah orang-orang anti kritik. Ya. Jadi urusan debat agama di YouTube, ya, saya menghimbau kepada MUI, kepada Menteri Departemen Agama, nggak usah ngurusin YouTube. Ya, kamu urusin aja ya yang lain-lain, nggak usah ngurusin debat agama selama tidak menistakan simbol-simbol negara. Biarlah YouTube menjadi ajang kebebasan adu argumentasi. Ya, kami akan menyajikan data-data bukan berdasarkan asumsi. Dan biarlah pemirsa semua yang menyimpulkan. Kebebasan beragama di Indonesia dijamin, Pak, dan kebebasan berpendapat dijamin. Ya, kami mempunyai hak jawab kalau kalian mengutik-ngutik ayat-ayat Alkitab, mengaku sebagai kristolog, membicarakannya di YouTube, ya. Kalian udah ngaku muslim, tapi kalian kepo, ngutip-ngutip Alkitab, maka siapa kalian yang berhak dan menstop kami bicara tentang Quran dan hadis kalian? Saya rasa itu aja, Pak. Baik saudaraku sekalian, apa respon dan tanggapan saudara? Saya percaya saudara punya 1000 pertanyaan.
Nah, saudara, ini merupakan tantangan terbuka bagi para mualaf yang sering menganggap dirinya hebat, pintar, sehingga mencopot, mempelintir ayat-ayat Alkitab, tetapi pada dasarnya tidak mengerti konteks daripada ayat tersebut, menjadi rujukan, saudara, untuk menyerang dan menjatuhkan iman Kristen. Ini adalah tantangan terbuka bagi saudara. Tetapi ketika mencopot, mempelintir ayat-ayat Alkitab itu, kami tidak menganggapnya sebagai suatu penghinaan atau suatu penistaan. Itu merupakan diskusi. Tapi berbanding dengan saudara Muhammad Kece, ketika menerjemahkan atau mengambil suatu ayat dari Al-Quran, itulah dianggap penistaan. Nah, inilah merupakan tantangan terbuka untuk kita berdiskusi. Tentunya dari Ibu Sofia Latul, saudara. Nah, itu saudara, itulah tantangan terbuka daripada Ibu Sofia Latul, ya, bagi para mualaf yang sering menganggap Alkitab Kristen itu palsu, lain dan sebagainya. Ya, semoga ini menjadi suatu tantangan bagi saudara dan silahkan menjawabnya, saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudaraku sekalian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.